Halo rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk melihat prospek pergerakan saham dan juga IHSG dan juga ISG45, di mana pada pekan lalu IHSG sempat terkoreksi 7% dan juga ISG45 terkoreksi lebih dari 7,49%, dan juga membukukan pada penutupan Jumat kemarin bulan Januari ini kurang bagus untuk indeks dan tidak terjadi ada yang dinamakan oleh January effect, di mana sebelumnya ketika bulan Desember indeks kita mengalami penguatan signifikan ya karena efek dari window dressing. Jadi untuk pekan ini kita lihat ya apakah perkembangan daripada saham BUMN yang banyak mengalami atau reject bawah akan mengalami technical rebound, dan juga indeks pun juga bisa kembali lagi ke level psikologis di atas 6.000, di mana sebelumnya pada pekan lalu indeks kita mengalami koreksi sampai terendah 5825, nyaris mendekati gap di 5823. Jadi karena banyaknya sentimen negatif ya dari yang ada di bursa sekarang ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga, ini yang ikut menekan sejumlah saham-saham pilihan baik cetak saham maupun juga rekan-rekan sekalian ya, yang mendorong sejumlah saham ya hampir lebih dari sekitar 83% mengalami outcek bawah, dan juga banyak juga terdapat di dalamnya saham-saham dari BUMN. Jadi mungkin ini yang kita harus cermati perkembangannya pada minggu ini, di mana pada minggu lalu ya, asing pun masih membukukan net sell sekitar 209 miliar, dan juga di bulan Januari ya kita bersyukur asing masih membukukan net buy sekitar 11 triliun. Jadi ini juga cukup signifikan untuk perkembangan untuk bulanan aktivitas dari investor asing sendiri. Jadi untuk pekan ini juga kita harus melihat perkembangan dari data ekonomi yang akan dirilis di Indonesia. Contohnya pada hari Jumat akan dirilis data pertumbuhan ekonomi, data GDP kuartal 4 2020 yang diprediksi akan mencatat minus 3% ya kuartal per kuartal, dan juga positif 5%, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya di 5,7% ya. Jadi setidaknya ini juga memberikan sentimen ke market juga. Jadi ini yang harus kita cermati dari perkembangan dari data ekonomi. Sebelumnya hari Senin akan dirilis juga data inflasi yang sebenarnya tidak terlalu pengaruh lagi karena pasar sekarang lebih fokus ke perkembangan dari pandemi COVID ini yang sekarang sudah mencapai di atas 1 juta untuk kasus positif rate-nya ya. Jadi ini juga sedikit mengkhawatirkan karena efek dari PPKM kemarin yang berlanjut sampai dengan 8 Februari ini belum terlihat efektif. Ini yang mungkin akan dilihat oleh pasar untuk pergerakan di minggu ini. Ya, dan sebelumnya juga kita lihat juga sentimen yang ada, contohnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga untuk tahun 2021 pun sudah direvisi turun oleh IMF dan juga memberikan sentimen negatif, dan juga munculnya juga ada kasus-kasus fund ya. Contohnya tadi sekarang misalnya munculnya isu-isu meskipun yang belum terjadi tapi sudah memberikan sentimen ke market dan memberikan juga tekanan ke saham-saham tertentu di bursa ini. Contohnya dari for sale margin ya, karena kenaikan yang cukup signifikan dalam 3 bulan terakhir maupun juga Desember mendorong juga investor retail ya melakukan transaksi secara margin. Ini yang mendorong adanya isu forces margin yang mendorong indeks kita sampai terpuruk cukup dalam, dan juga munculnya juga kasus-kasus fund seperti contohnya penutupan fund Aberdeen Asset Management, dan juga munculnya isu-isu seperti dari kasus dari Asabri dan juga BPJS yang saya lihat belum terlalu signifikan ke market, dan juga sentimen dari technical pun juga ya. Technical pun juga masih terlihat di sini sudah menembus beberapa support ya, seperti di 6.300 sejak mencapai tertingginya di 6.504, dan juga sebelumnya juga menembus level psikologis 6.000 ya, dan juga gap di 5957. Jadi mendorong penurunan yang cukup dalam dan closing di
level bawah untuk indeks juga, dan juga dari sisi dari eksternal pun juga The Fed kemarin pun dalam pertemuan Bank Sentral pun juga tidak memberikan sentimen bagus ya dari penundaan bond tapering ya, pembelian bond secara besar-besaran untuk memulihkan ekonomi Amerika, dan juga penundaan daripada stimulus Joe Biden sendiri di Amerika juga ikut memberikan sentimen negatif ke market yang mendorong juga saham-saham di Wall Street ikut mengalami koreksi yang berimbas ke indeks regional. Oke, untuk pekan ini atau untuk hari Senin nih, mungkin kita cermati untuk saham-saham seperti MPPA ya, yang kemarin baru rencananya mau dibeli sahamnya oleh Temasek, juga memberikan sentimen untuk kepada saham MPPA, dan juga MPPL dari grup Lipo ya. Film juga teknikalnya masih bagus ya secara candlesticknya. MDKA juga ya, karena efek dari kenaikan dari harga tembaga dan juga dari komoditas emas ya, yang masih berfluktuatif di sekitar 18.800 sampai dengan 1875 dolar per troy ounce. Dan juga Medco juga kita lihat di sini, Medco dan Elsa juga masih cuma kemarin mengalami angka rebound, juga efek dari kenaikan harga minyak yang masih berkisaran di level 52 sampai 53 dolar per metric ton. Dan juga di sini juga mungkin efeknya yang cukup bagus dari saham seperti kayak Tekim dan juga INKP ya. Dan berlanjut juga sini ada sejumlah saham, contohnya dari saham batubara, contohnya Indi ya, Doit juga mengalami penguatan, dan juga dari saham metal juga Inco yang tidak diikuti oleh penurunan kenaikan di saham aneka tambang dan juga timah ya, yang mengalami auto-reject bawah pada Jumat kemarin. Di sini juga terlihat bahwa Astra juga mengalami penguatan, saham Tebik juga dari sisi saham telco yang cukup bagus ya secara teknikalnya, dan juga kalau dari bank mungkin cuman Bank Jatim ya yang mengalami technical rebound, sempat mendekati 1000 beberapa pekan lalu, dan juga di koreksi sampai dengan menjadi 700-an. Oke, untuk di sini untuk pekan ini juga kita lihat di sini reviewnya bagus untuk dari sisi sahamnya masih dari yang masih net buy ya untuk pekan ini. MPPA, Harum, Mika ya, Era Jaya yang seperti tinggal di atas 2.800, DMMX, Film, MDK, dan juga LSIP dari CPO. Oke, sekarang kita review untuk sektoralnya CPO sekarang masih, atau Agri masih mengalami tekanan jual, tapi sudah mulai terbatas karena juga ada potensi technical rebound ya, karena ada pola di situ, ada pola double bottom untuk dari intraday-nya, dan juga kondisi oversold. Kita rekomendasi untuk CPO ini saham-saham seperti kayak LSIP ya, Ali, BPT juga ya, dan juga SMS ya, kemarin ya sempat koreksi, sempat dari 1400 sampai dengan di bawah 1000. Sementara untuk sektor yang lain, contohnya mining juga cukup bagus ya. Sini mungkin ada technical rebound di minggu ini karena minggu lalu menunjukkan pola candle doji, jadi sini sinyal pembalikan tren secara minor ya. Jadi jika saya pikir bisa memberikan momentum juga ke saham-saham seperti kayak saham mining dan energi seperti kata di Elsa, Medco, kalau metal seperti MDKA, Inco, Antam, dan juga Timah yang minggu lalu mengalami auto-reject berapa kali. Saya pikir juga mengalami technical rebound karena sudah mendekati supportnya, dan juga indeksnya pun juga sudah mendekati di support di 60 hari moving average ya. Sementara berikutnya basic industry pun sama, sudah mulai oversold. Jadi kebanyakan sektor-sektor di bursa ini 8 dari 9 sektor sudah mengalami kondisi yang oversold, jadi cukup murah kalau kita untuk trading jangka pendek. Tapi tetap kita juga harus disesuaikan dengan trading plan-nya ya, di mana exit-nya, dan juga exit kita untuk entry-nya di mana, exit-nya, dan juga dengan stop loss, dan juga dengan risk management dana yang kita harus bisa masuk di kondisi seperti ini ya. Basic industry juga sama, mungkin di sini yang kita cermati adalah sektor dari pulp and paper, contohnya INKP dan Tekim yang Jumat kemarin mengalami kenaikan. Sektornya pun cukup murah, saya pikir bisa ada koleksi seperti kayak BRPT, Serial yang cukup mengalami koreksi yang cukup dalam di minggu lalu. Dan juga mungkin kita bisa cermati juga saham semen
ya, contohnya seperti kayak SMBR, SMGR dan juga SMCB karena dengan aksi korporasinya dan juga INTP. Berikutnya kita lihat aneka industri juga sama, ini termasuk yang terlemah juga di bursa sektornya, kadang minggu lalu juga menunjukkan technical ya, candlenya bearish engulfing juga ini sedikit menekan saham-saham di kawasan industri terutama di bisnis otomotif ya. Saya pikir, tapi Astra juga saya pikir masih mendapatkan sentimen sampai di atas 6.000, saya pikir ya bisa menuju lagi di mungkin 6.500 sampai 7.000 lagi. Tadinya kemarin 6925, saya pikir itu dengan kita perhatikan kalau kondisi dari indeksnya sendiri bisa menghijau di pekan ini. Sementara konsumer juga termasuk lemah, jadi kita perhatikan di sini saham-saham farmasi ya, saham farmasi contohnya kayak KB Pharma ya, yang cukup defensif ya. Saya pikir lebih suka untuk kondisi seperti ini KB Pharma, karena range-nya masih 400 sampai dengan 1900 ya, potensinya cukup bagus dibandingkan yang terjadi di rekan-rekannya seperti Kimia Farma, Indofarma, Piva, PH, TSPC ya, yang mengalami koreksi yang cukup signifikan dan mengalami auto reject bawah berapa kali ya, malah lebih dari 10 hari. Dan juga mungkin bisa cermati di sini kalau farmasi mungkin saham Merck ya. Sementara kalau untuk ICBP, Unilever, Indofood dan mungkin Sido juga saya lihat yang mungkin bisa dilakukan ajang akumulasi ya, cicil beli, karena juga sektornya termasuk yang terlemah ya, ditambah dengan yang mungkin ekspektasi daripada pandemi COVID ini menekan juga margin daripada perusahaan-perusahaan di consumer goods ini ya. Saya pikir bisa dilakukan aksi akumulasi buy karena kondisinya sudah cukup murah. Dan juga ini properti konstruksi juga termasuk juga yang termurah karena sudah berada jauh di bawah 60 hari moving average ya. Jadi bisa cermati tetap melihat perkembangan dari SWF atau LPI, lembaga pengelola investasi. Mungkin kita fokusnya masih ke WSKT dan juga ke PTPP. Sementara untuk yang properti kita masih ke Alam Sutra, BSDE dan juga ke Pewon ya. Mungkin juga diperhatikan juga level support, dan juga misalnya kan dalam bulan ini kemungkinan akan ada mulai berjalannya juga SWF ya, setelah kemarin dibentuk Dewan Pengawasnya ya. Sementara untuk infrastruktur kita juga masih kondisinya juga sama oversold. Mungkin kita cermati di sini saham telco ya, Telkom ya, terutama yang sudah oversold. Mungkin bisa juga yang lebih outperform, contohnya di kayak ISAT atau Friend ya, yang berada di kisaran 50 sampai 55 dia bisa kita akumulasi. Mungkin targetnya masih di atas 60 ya kalau sampai perkembangan dari indeks sendiri ya, bisa menghijau. Jadi tetap fokusnya tetap indeks, tapi tetap kita lihat di sini seharusnya ada tengah rebound di minggu ini menjelang data GDP pada hari Jumat ya, data GDP Indonesia. Dan juga kita juga cermati juga minggu ini kan ada sentimen dari musim laporan keuangan yang bisa kita cermati ya. Kita bisa beli saham-saham yang laporan keuangannya bisa di atas ekspektasi analis atau ekspektasi pasar, yang mungkin bisa membantu memberikan stock pick untuk di pekan ini. Berikutnya finance, nah ini mungkin finance yang kita harus cermati, karena ini finance ini kan sebenarnya masih menjadi penopang untuk indeks untuk bisa menguat lebih lanjut. Jadi sekarang ini kan di tahun ini banyak analis yang merekomendasikan target indeks sampai dengan 7.000 bahkan lebih ya. Tapi kalau kita sendiri cetak saham malah mendowngrade untuk indeks ini sendiri antara 6.500 sampai 6.700 untuk tahun ini, karena ada beberapa faktor nanti kita bisa sebutkan dengan terrilis nanti analisanya ya. Jadi finance ini memang jadi penopang terutama di saham blue chipnya seperti BBCA, BBRI, Mandiri yang secara bulanannya kurang bagus ya, karena menunjukkan pola candlestick sinyal reversal ya, dari bullish ke bearish, dari bearish pin bar namanya. Jadi istilahnya juga memberikan sentimen negatif untuk saham-saham perbankan. Tapi kalau untuk jangka pendek day to day atau satu minggu kita bisa cermati minggu depan mungkin bisa, atau minggu ini bisa untuk kita akumulasi beli saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri yang kemarin baru rilis laporan keuangannya, dan juga BNI dan BTN yang paling murah di antara saham-saham BUMN.
Mungkin juga cermati juga saham lapis kedua, contohnya BNI, ya, MCOR, juga saham Bandanamon, BTPS yang cukup murah juga, dan juga saham BCTM dan juga BCBR ya, yang secara teknikal juga sudah di kondisi oversold dan cukup murah ya secara perkembangan day-to-day-nya. Berikutnya saham yang lebih defensif, ini yang cukup bagus di antara yang lain adalah saham sektor trade and service. Contohnya di media itu ada UNTR, ya, ada konglomerasi seperti kayak BNPR dan juga dari Bakri dan juga MNCN dan juga BMTR, Akra, ya retail ya kebanyakan sih juga. Mungkin bisa cermati jadi fokusnya ke perkembangan nanti setelah tanggal 8, apakah akan dilakukan lagi PPKM-nya atau mungkin lebih pengetatan yang lebih PSBB yang lebih ketat lagi. Yang kita lagi mungkin bisa memberikan sentimen negatif ke saham-saham retail. Tapi secara keseluruhan sih untuk Februari ini memang sama seperti kayak tahun kemarin, kurang bagus prospeknya dari tahun 2018, 2019 maupun 2020. Emang Februari ini selalu menjadi peak tiap-tiap tahun. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi tahun ini dan indeks kita bisa berkembang lebih baik. Ya kita lihat dulu dari musim laporan keuangan kuartal 4 ini atau full year tahun 2020 yang akan dirilis mulai di akhir Januari ini hingga Maret nanti, dan juga perkembangan dari kasus-kasus yang ada sekarang yang bermunculan, dan juga kemungkinan bisa kita lihat juga di sini isu mengenai kasus positif rate COVID-19. Jadi kalau semakin membaik ya berkurang, sampai juga indeks kita akan berangsur-angsur juga pulih, bisa kembali lagi di atas 6.000. Jadi yang kita harus cermati di sini untuk indeks sendiri, supportnya berada di gap berikutnya di 5823, 5724, dan juga level psikologisnya 5.000, dan juga bahkan target untuk pesimis kita di tahun 2021 ini di 5.100 ya. Sementara resistnya berada di 5950, 6154. Kalau tembus dan bisa closing touch mungkin bisa balik lagi ke 6.200 sampai dengan 6.300. Untuk menuju ke 6.500 saya pikir dalam bulan di Februari ini agak sulit ya, karena sejumlah sentimen masih ada di bursa ini. Oke, saya rasa cukup. Nanti mungkin kita lanjutkan nanti ke analisa spesifik secara teknik analisisnya ya, di luar daripada video ini. Jadi mungkin bisa membantu. Semoga happy cuan semua, salam sehat, salam sejahtera, dan saya pamit. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam posisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.